Belajar investasi saham, panduan lengkap untuk pemula. Halo semua, selamat datang di channel Adinata Investama. Dalam video ini akan membahas tentang saham. Saham adalah instrumen investasi yang memperlihatkan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, mereka membeli sebagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Dalam pasar saham, saham diperdagangkan antara investor dan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Harga saham dapat naik atau turun, tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Ketika perusahaan ingin memperoleh dana tambahan, mereka dapat menerbitkan saham dan menjualnya ke publik melalui proses yang disebut Initial Public Offering (IPO). Dalam IPO, harga saham ditentukan berdasarkan permintaan pasar dan nilai perusahaan yang dievaluasi oleh bank investasi dan perusahaan penilai. Investor membeli saham dengan harapan dapat memperoleh keuntungan. Ada dua cara investor bisa mendapatkan keuntungan dari saham. Pertama, mereka dapat memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham di pasar. Kedua, mereka dapat memperoleh dividen, yaitu pembayaran periodik yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba perusahaan. Namun, investasi saham juga memiliki risiko. Saham bisa naik atau turun nilainya tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Jika perusahaan tidak melakukan dengan baik, harga saham bisa turun. Investor juga harus memperhatikan risiko lain seperti risiko pasar dan risiko perusahaan. Ada beberapa jenis saham yang tersedia di pasar saham, di antaranya. 1. Saham blue chip. Saham blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang sudah lama beroperasi dan memiliki reputasi yang baik. Saham blue chip seringkali dianggap sebagai investasi yang stabil dan aman karena perusahaan yang menerbitkan saham tersebut memiliki kinerja keuangan yang kuat dan stabil. 2. Saham growth. Saham growth adalah saham dari perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang cepat. Perusahaan yang menerbitkan saham growth biasanya beroperasi di industri yang berkembang pesat dan memiliki prospek yang cerah untuk masa depan. Investasi dalam saham growth memiliki risiko yang lebih tinggi karena perusahaan yang menerbitkan saham tersebut biasanya belum mapan dan masih dalam tahap pertumbuhan. 3. Saham value. Saham value adalah saham dari perusahaan yang sedang dalam masa perbaikan atau perusahaan yang memiliki valuasi rendah. Investasi dalam saham value dapat memberikan peluang keuntungan yang tinggi ketika perusahaan berhasil memperbaiki kinerja dan valuasinya meningkat. 4. Saham dividen. Saham dividen adalah saham dari perusahaan yang membayar dividen secara periodik kepada pemegang saham. Investasi dalam saham dividen cocok untuk investor yang ingin memperoleh penghasilan pasif secara periodik. 5. Saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegang saham untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham preferen juga memberikan hak istimewa untuk mendapatkan pembayaran dari hasil likuidasi perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Setiap jenis saham memiliki kelebihan dan kekurangan, dan investor harus memilih jenis saham yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko mereka. Menganalisis laporan keuangan merupakan cara untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memahami kondisi keuangan perusahaan secara detail. Berikut adalah beberapa langkah untuk menganalisis laporan keuangan. 1. Membaca laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Anda dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melihat apakah pendapatan dan laba meningkat atau menurun dari periode sebelumnya. Anda juga dapat membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing di industri yang sama. 2. Membaca laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Anda dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melihat apakah aset meningkat atau menurun dari periode sebelumnya. Anda juga dapat membandingkan rasio kewajiban terhadap ekuitas perusahaan dengan pesaing di industri yang sama. 3.
Membaca laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Anda dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melihat apakah aliran kas positif atau negatif dari periode sebelumnya. Anda juga dapat membandingkan aliran kas dengan pesaing di industri yang sama. 4. Menganalisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Anda dapat membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan pesaing di industri yang sama. 5. Membaca catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan tentang laporan keuangan perusahaan. Anda dapat membaca catatan atas laporan keuangan untuk memahami kondisi perusahaan secara lebih detail. Menganalisis laporan keuangan dengan benar dapat membantu Anda mengevaluasi kinerja perusahaan dengan lebih baik dan membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Investasi saham memiliki risiko yang terkait, seperti 1. Risiko pasar. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar saham secara umum. Fluktuasi harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, politik, dan peristiwa dunia. Cara mengelola risiko pasar adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebar investasi pada berbagai saham di berbagai sektor industri. 2. Risiko perusahaan. Risiko perusahaan terkait dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham. Risiko perusahaan dapat disebabkan oleh keputusan manajemen yang buruk, persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan perubahan tren konsumen. Cara mengelola risiko perusahaan adalah dengan melakukan analisis fundamental yang lebih dalam dan memilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang stabil dan reputasi yang baik. 3. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan kemampuan untuk menjual saham dengan cepat dan pada harga yang wajar. Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh kurangnya minat pembeli pada saham tersebut atau adanya keterbatasan pasar. Cara mengelola risiko likuiditas adalah dengan memilih saham yang diperdagangkan secara aktif di pasar saham dan memperhatikan volume perdagangan. 4. Risiko mata uang. Risiko mata uang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi harga saham bagi investor yang berinvestasi di pasar saham asing. Cara mengelola risiko mata uang adalah dengan menggunakan instrumen keuangan seperti futures atau opsi, atau dengan memilih saham perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Untuk mengelola risiko dalam investasi saham, Anda dapat melakukan diversifikasi portofolio, melakukan analisis fundamental yang baik, mengurangi risiko dengan melakukan investasi jangka panjang, menghindari investasi yang terlalu spekulatif, dan memperhatikan berita dan tren pasar saham. Selain itu, memiliki rencana investasi yang baik dan disiplin dalam menjalankan rencana tersebut juga dapat membantu Anda mengelola risiko dan mencapai tujuan investasi jangka panjang. Ada dua metode yang umum digunakan dalam melakukan analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua metode tersebut. 1. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode yang dilakukan dengan menganalisis kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk laporan keuangan, posisi pasar, dan kondisi ekonomi industri yang terkait. Tujuan dari analisis fundamental adalah untuk menentukan nilai intrinsik saham, yaitu nilai wajar saham berdasarkan kinerja perusahaan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis fundamental antara lain. 1. Menganalisis laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. 2. Menganalisis rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio hutang untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. 3. Menganalisis persaingan pasar, tren industri, dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 2. Analisis teknikal.
Analisis teknikal adalah metode yang dilakukan dengan menganalisis grafik pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Tujuan dari analisis teknikal adalah untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan pola-pola yang terbentuk pada grafik. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis teknikal antara lain. 1. Menganalisis grafik harga saham untuk menentukan pola pergerakan harga dan tren yang terbentuk. 2. Menganalisis indikator teknikal, seperti Moving Average dan Relative Strength Index (RSI), untuk menentukan momentum dan kekuatan tren. 3. Menganalisis volume perdagangan untuk mengetahui minat pembeli dan penjual di pasar saham. Kedua metode analisis saham tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga sebaiknya digunakan secara terintegrasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang terkait dengan pasar saham. Sebagai investor, Anda perlu memilih metode yang paling cocok dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.